kemarin itu sudah disampaikan mengenai ekspresi dari Python ya, Python ekspresi, kemudian fungsi dan flow control. Nah, di pertemuan ini saya harapkan adik-adik udah diinstal ya Jupyter Notebook-nya, jadi bisa langsung coba sama adik-adik ya. Nah, di pertemuan kali ini saya akan menerangkan mengenai list dictionary. List, kalau list apa ya? Ada yang ini list? Silakan list. Pengertian Kayak list? array gitu, himpunan karakter atau kata. Iya. Daftar. Kalau list kayak array ya. Array. Sama ya, Kang Mamat, Kang Haris. Ya, Pak. Kang Mamat barusan mau menjawab. List itu apa gitu? Ya, kalau bahasa Indonesia sih daftar. Kumpulan Daftar, ya. daftar ya. Silakan ada lagi pengertian list. Saya rasa sama ya list di pemrograman yang lain gitu. Data-data Kalau Pak. list itu. Kenapa? Ya, gimana? Ini kalau ada yang tidak ada yang memberikan komen di mute dulu ya. Jadi list itu kalau di pemrograman yang lain seperti array ya, dia struktur data juga gitu ya, bisa menampung data ya. Datanya ya bisa string, bisa integer ya. Tetapi perbedaannya memang kalau di array itu biasanya tipe datanya satu tipe datanya ya harus sama gitu. Tapi kalau di Python ya kita lihat ya seperti apa gitu ya. Seperti apa nanti saya contohkan. Udah dibuka adik-adik Jupyter Notebook-nya? Kang Haris? Kang Haris gimana? Udah dibuka? Nah, di list juga list itu tipe data yang bukan tipe data. Maksudnya struktur data gitu ya, struktur data yang mutable ya. Mutable sama dengan array ya, mutable juga. Dictionary juga mutable. Nanti ada yang namanya tuple, tapi tuple tidak saya di Python itu ada tuple ya, tapi saya di sini tidak menerangkan tuple. Nanti adik-adik bisa lihat-lihat, baca-baca sendiri apa tuple. Biasanya kalau tuple itu immutable ya. Mutable itu. Tapi list sendiri punya Ya, indeks, Pak. Ya, Kang Aris gimana? Untuk list sendiri itu punya indeks atau gimana? Ya, atau sama, beda? punya indeks juga. Punya indeks. Sama dengan array, punya indeks. Indeksnya kan Halo? Iya, Kang Aris sama dengan array ya, punya indeks juga ya. Nah, nanti kita lihatlah bagaimana slicing-nya ya, slicing-nya atau mengaksesnya. Nah, nah di sini ada list gitu ya, misalkan sebentar masih ada yang gabung terus gitu. Nah, di sini ada Kang Aris sudah dibuka ininya shortcode-nya. Udah bisa pakai apa gitu, Kang Aris? Nah ya, list itu, aduh, ada yang gabung lagi. Nah di sini misalkan gitu ya, misalkan ada sebuah list animal pertama gitu ya, ada kucing, anjing, sapi dan kelinci ya. Nah, kucing itu seperti yang tadi ditanyakan oleh Kang Haris gitu ya, kucing itu indeks ke 0 ya. Anjing itu indeks ke 1 sampai ke kelinci indeks ke 3. Dan biasanya kalau list itu sama dengan array ya, dia dalam kurung siku ya. Ya, ada yang gabung. Nah, kalau di print gitu ya, nanti muncul list value-nya, nilai data dari animal 1. Nah, bagaimana cara mengaksesnya gitu ya?
Misalkan di sini ada saya ingin mengakses gitu ya. Saya ingin mengakses animal pertama pada indeks ke 0 gitu ya. Ada yang gabung lagi. Dan saya rasa ini masih dasar ya kalau Python-nya, jadi tidak terlalu inilah. Saya ambil yang simpel-simpel saja supaya adik-adik bisa cepat mengerti gitu ya. Nah, di sini saya akan mengakses list daripada animal pada indeks ke 0 ya. Nanti indeks ke 0 itu kucing. Nah, kalau indeks kedua apa gitu ya? Nanti kita lihat sapi ya. Nah, benar tidak gitu ya, sapi itu kita ingin misalkan kita ingin mengetahui sapi itu berada pada indeks keberapa gitu ya. Bentar ya, masih ada yang bergabung. Tadi itu sapi itu ada pada indeks kedua ya, benar nggak dia ada indeks indeks kedua? Nah betul ya. Nah, ini di lain perintah keempat. Betul ya, pada bahwasanya sapi itu berada pada indeks kedua. Nah ini yang jadi perbedaan array ya, array dengan array. Nah ternyata di list itu ya kita bisa menempatkan atau menempatkan beberapa tipe data ya. Di sini ada array 2 dimensi ya, 2 dimensi di animal kedua. Ada ya, dimensi pertama ada kucing dan kelinci, kemudian di dimensi keduanya ada integer ya, ada integer dengan nilai 50, 60, dan 70. Nah kalau di print, benar betul tidak gitu ya kalau print. Betul ya. Ini animal kedua itu ternyata ada ada array 2 dimensi ya. Nah, bagaimana mengakses list gitu ya? Mengakses list. Mohon maaf saya ketukar gitu antara list dan array. Bagaimana cara mengakses list ya? Nah, misalkan kita ingin menampilkan data daripada animal data daripada animal gitu ya. Animal 2 pada ada indeks ke 0 dan maksudnya daripada elemen ke 0 dan indeks ke 0 ya. Elemen berarti apa ya kira-kira? Kang Aris? Kira-kira bisa maksudnya bisa dikoreksi perkataan saya? Elemen apa ya, ngerti sih tapi nggak bisa jelaskan. Kang siapa ini Kang itu? Sama seperti di array juga siapa Kang Hamdan nih yang ada suaranya nih. Kang Hamdan gimana? Ya Pak. Gimana? Bisa di ini enggak? Ini ada kode yang nomor 7 nih. Kode nomor 7. Lain nomor 7. Mau akses kucing maksudnya Pak? Mengakses kucing. Ini yang pertama ini kira-kira apa nih? Itu Ini kan array posisi pertama di animal, kan itu 2 dimensi Pak. betul. Itu yang dimensi pertama, yang 0 pertama. Yang 0 kedua dimensi kedua. Jadi itu mengakses kucing dari dimensi pertama ke dimensi kedua, 0 posisinya. Ya. Berarti kita mengakses list dari dimensi pertama ya. Ini dimensi pertama, dimensi ke 0 gitu ya. Karena memang dari mulainya dari 0 ya. Ada indeks ke 0. Kang Fajar gimana bisa menambahkan? Silakan.
Kang Fajar itu pernah menjadi asisten saya, jadi saya ingat terus gitu. Saya rasa Kang Fajar, bisa dibilang di setiap dimensi dipisah lagi sama bracket, Pak. dimensi dipisah lagi sama. Bracket. Jadi yang pertama Oh misalnya ya. Nah, ini kucing sama kelinci itu dimensi hmm, 1. Dipisah lagi bracket selanjutnya yang angka ini dimensi kedua. kayak. Aturannya juga sama dari 0. Ada yang lagi yang bisa menambahkan? Saya harapkan adik-adik langsung mempraktekkan ya, mempraktekkan di, aduh ini masih ada yang bergabung gitu. Sambil dipraktekkan gitu ya apa yang saya ini supaya nanti ketahuan gitu ya permasalahannya di mana gitu ya. Saya rasa sih belum ini ya, belum terlalu sulit gitu ya. Nah, ini juga kita mengakses ya, mengakses nilai 60. Nah, ada juga ternyata kalau kita ingin mengakses semua list gitu ya, data yang ada list, ternyata ada juga pakai titik tanda 2 ya. Nah, ini dimunculkan gitu ya, semua data pada list. Jadi selain menggunakan teknik kurung apa cara mengaksesnya, selain menggunakan kurung siku ya, kita bisa menggunakan dengan apa menggunakan titik 2 ya, selain kita mengetikkan indeksnya gitu ya, selain kita mengetikkan indeksnya. Nah, ini kita akan mengakses animal pertama pada indeks pertama sampai keempat ya. Nah, ini juga sama, silakan sama adik-adik dicek ya, betul nggak gitu ya skrip perintah yang saya ketikkan gitu ya. Khawatirnya nanti di adik-adik error gitu ya, atau di saya error gitu ya. Kita diskusi permasalahannya di mana. Kalau lain ini, halo? Apa nggak ada ya? Menghitung panjang list, Pak. Menghitung panjang? Yang array atau list. Oh, menghitung ya, menghitung panjang list ya, panjangnya gitu ya. Nah, ini juga ada sebuah list gitu ya. List X berisi data 2, 4, dan 5 ya. Nah, ini bagaimana kalau misalkan data pada animal pertama ditambahkan dengan X ya. Dia akan langsung bergabung. Tapi kalau pada array biasanya tidak bisa ya. Tidak bisa ini karena beda tipe data ya. Beda tipe data. Tapi kalau pada list di Python itu ya bisa ya. Nah, bagaimana memanipulasi nilai pada list gitu ya. Tadi udah saya sampaikan bahwa list itu mutable ya, bisa dimanipulasi atau dirubah ya. Misalkan kita ingin merubah nilai pada indeks pertama dengan nilai kuda ya. Ini berubah ya, tadinya asalnya anjing ya. Anjing, tadinya anjing, di sini lihat, bisa dilihat anjing. Nah, kita rubah nilai pada list tersebut menjadi kuda ya. Cara merubahnya. Ini juga kita akan ada fungsi remove ya. Fungsi remove itu untuk menghilangkan nilai pada list ya. Atau menggunakan perintah append ya. Append ini untuk kira-kira untuk menambahkan ya. Untuk menambahkan nilai pada list.
Bentar, ada yang bergabung lagi. Nah, di sini ada sebuah ini gitu ya, saya ambil dari buku Automated The Boring Stuff with Python ya, halaman 82 sampai 83. Di sini kita memasukkan nama-nama kucing ya. Bagaimana prosesnya gitu ya. Silakan adik-adik bisa analisa gitu ya. Nah, ternyata di sini udah disiapkan ya. Jadi kita masukkan nama kucing gitu ya. Nanti nama kucing tersebut akan ditampung di dalam list ya, cat name di sini. Kang Aris, ada yang ditanyakan sampai sini Kang Aris? Sebelum ke dictionary ini? Saya rasa mudah ya Kang Aris, hampir sama lah dengan pemrograman yang lainnya. Hampir sama. Array kalau adik-adik udah belajar Java array ya, hampir sama. Oke. Kalau yang append tadi Pak, append tuh Ini kita kalau tadi append apa gitu kan? Nah itu kalau mau menambahkan append ke posisi array misalkan 1,2, iya. berarti jadi indeks 1 dan ditambahkan aja gitu ya. Berarti tinggal ditambahkan aja gitu. gitu. Append gitu ya, sama dengan bisa ya. Oh, oke. Nah ini yang ini silakan dicoba adik-adik. Ada yang bisa mencoba ini yang ini? Adik-adik. Ini dibuka tidak? Dibuka lagi dicoba Pak. Oh ya silakan. Sudah dicoba. Pak. Silakan. Buka Pak. Sudah ya. Nah, silakan adik-adik analisa gimana menurut adik-adik. Jadi udah saya sampaikan bahwasanya kita udah menyediakan cat name ya dalam sebuah list cat name gitu ya. Kita udah menyiapkan. Nah, ketika kita input nama tersebut gitu ya, nama cat name dia akan ditampung di list cat name ya. Kira-kira ada yang bisa menambahkan, silakan. Ini masih ada yang bergabung ya jam segini. Saya harapkan nanti 15 menit ya paling lambat gitu ya. Karena waktunya memang mepet sekali gitu. Kan ada yang bisa menganalisa nih program dari sini. Betul tidak gitu ya apa yang saya sampaikan gitu ya. Nah Kang Iqbal, belum ke absen Kang Iqbal. Nah ini ada siapa nih? Risa, Teh Risa silakan. Ada yang bisa ditambahkan? Teh Risa ada nggak ini? Teh Risa? Iya Pak. Lagi dicoba. Ya gimana Teh Risa? Lagi dicoba. Nggak dari program yang tadi gitu ya, ada yang ditambahkan atau punya komen sendiri gitu ya, silakan. Karena adik-adik ini kan udah ada yang sudah mau selesai ya. Ininya udah ada yang lagi skripsi ya? Kayak apa? Yang lagi skripsi siapa? Berarti udah tingkat akhir ya? Kang Hamdan lagi skripsi? Iya Pak. Oh iya, udah tingkat akhir ya. Kang Fajar juga ya? Fajar? Betul Pak. Bentar Pak, baru TA1 Pak. TA1 ya. Ini ada Fajar Ika, ada Fajar Najmi ya. Kalau Fajar Najmi saya ada juga Fajar Ika nih. Fajar Nazmi, ya Fajar Nazmi. Fajar ya. Iya. Kang Fajar Ika, LK ya, Fajar LK. Fajar Ika Pak. Fajar Ika ya. Oh, Fajar Isa. Kira-kira ada yang bisa ditambahkan, silakan. Enggak Pak. Saya baru join Pak. Oh, baru join ya. Iya. Jadi kalau di beda ya, saya juga kalau memberikan kuliah dengan semester 1, 3 dan semester akhir beda gitu ya. Kalau dengan semester akhir ini ya kita lebih banyak diskusi gitu ya, lebih banyak diskusi.
Silakanlah yang ini, silakan adik-adik coba ya di konsol masing-masing. Nah, ini juga ada yang namanya dictionary ya. Dictionary itu identik dengan key value pair ya. Biasanya kalau ada istilah map juga ya, biasanya map gitu ya. Map. Nah, dictionary juga termasuk salah satu struktur data yang mutable ya. Ini bisa dirubah gitu ya. Bagaimana cara merubahnya ya? Kita lihat. Nah, di sini saya deklarasikan dictionary mycat ya, yang isinya key-nya size gitu, kemudian value-nya pet, kemudian color ya, key-nya color dan value-nya gray ya. Selanjutnya ada key disposition dan value-nya load ya. Nah, kita ingin mengetahui sebenarnya size itu apa gitu ya. Size itu value-nya apa gitu ya. Kita tinggal mycat gitu ya. Mycat. Size dia akan keluar outputnya value dari size ya. Nah, ini juga misalkan kita tambahkan ya, Apa izin Pak? Ya gimana? Itu yang ininya kayaknya yang bisa dimute aja. Kurang Ya, jelas ya, suara bapaknya. Iya itu. Siapa ini ya? Enggak Bapak bisa mute. Halo Kang, siapa ini yang ini nih? Udah di mute. Jadi roaming ya. Nah, ini di baris ke ini ya, baris ke-22 gitu ya. Nah, kita bisa menambahkan ya string ya, string. Di sini kita tambahkan string mycat has ditambahkan dengan value dari dictionary color ya. Jadi nanti outputnya mycat has gray color. Nah, ini juga silakan yang ini yang nomor 23 berarti ya, nomor 23. Kira-kira ada yang dicoba, yang udah nyoba ini? Halo? Yang lainnya ini jangan hanya Kang ini ya, Kang siapa ini? Kang Haris, Kang Fajar, Kang Hamdan juga. Teh Risa udah dicoba Teh Risa? Ini Muhammad Zafari Arkan, silakan. Nopan. Ya gimana Kang Zafari? Udah dicoba? Gimana Pak? Yang mana Pak? Yang ini nih Yang birthday itu ya Pak? Iya, coba. Apa itu Pak? Di manain Pak? Dijelasin apa atau gimana? Udah saya coba Pak. Udah coba, outputnya gimana Pak? Udah Pak. Jadi itu mah dia input bentar Pak. Kita inputin nama buat ini, nama buat si apa itu si birthday Salis, tanggal lahir. Tapi kita inputnya satu-satu gitu Pak. Setelah input nama, dia input key sama value-nya, habis key terus input value, terus kalau kita input kosong dia berhenti. Oh iya. Itu bukan Pak? Iya betul ya. Coba ya, nanti sebentar saya coba. Nah, misalkan saya ketikkan nama Alis gitu ya, nanti dia akan keluar key daripada Alis itu ya, key daripada Alis April tanggal 1 gitu ya. Sama misalkan kita Carol ya, nanti dia akan keluar key daripada Carol ya.
Nah, kemudian di dalam dictionary itu ada perintah yang namanya, ada fungsi yang namanya value, key, dan item ya. Seperti apa gitu ya. Ini misalkan kita ada dictionary spam, key-nya color, kemudian age, kemudian selanjutnya value-nya red dan 42 ya. Misalkan for v in spam dot value-nya gitu ya, print v ya. Dia akan keluar hanya nilai ya, hanya nilai. Dia akan keluar red dan 42 ya. Coba ya. Nah, red dan 42. Nah, untuk key gitu ya, kita mengakses hanya key-nya saja gitu ya, key-nya saja. Berarti akan keluar outputnya color dan age ya. Nah, ada lagi item. Item itu untuk mengakses key dan value-nya ya. Ya. Key-nya color dan red, kemudian value-nya X dan 42. Nah, silakan yang ini nih, yang selanjutnya 28 bisa ditambahkan, silakan. Yang lainnya silakan dicoba. Kang ini Kang Nopan siapa nih? Nopan Urianto. Ya, Pak. Nopan, udah dicoba yang skrip nomor 28 ya. 28. Ini kan tadi kan udah saya ini kan ya. Udah saya running. Nah, ini yang di bawahnya. Di bawah nomor 27, 28 dicoba. Bisa dicoba belum? Sebentar, Pak. Suaranya sama seperti yang di atas, Pak, grand gitu. Ya, grand. Nah, yang di bawahnya gimana coba? Ada lagi yang di bawahnya gimana? Lihat. Coba. Oh. Nol aja. Sama kayak Jason ya Pak ini mah. Ah ya, hampir sama dengan Jason. Hampir sama, silakan. Kalau yang udah sering Jason, wah ada juga ya. Ada yang menambahkan gitu ya. Tadi kan ada sama seperti Ray gitu. Ada sama dengan Jason gitu ya. Silakan. Silakan gitu ya. Soalnya Jason aksesnya juga sama kayak objek Pak. sama ya, ya. Siapa tadi yang ini? Yang kasih komen siapa? Oh, Kang Fajar ya. Ya hampir sama dengan Jason ya, gitu ya. Key value-nya hampir sama dengan, karena di Jason juga kan biasanya kalau di yang belajar MongoDB ini Kang Fajar dulu asisten saya. Sama ya seperti Jason, ada yang istilahnya map ya, mapping. Nah, oke lah, silakan adik-adik coba ya. Nah, cuma kesimpulannya gitu ya. Dari dictionary dan list, dictionary PS list. Kira-kira yang ini nih. Kalau saya jalankan gitu ya. Oh, ini bisa false, ini bisa true, yang di bawahnya gitu ya. Bisa true gitu ya. Yang nomor script nomor 28 itu list, 29 juga list. Selanjutnya yang script nomor 30 itu dictionary ya. Kenapa ini bisa false? Kenapa ini bisa true ya, yang 29, kemudian yang 30 kenapa bisa true?
silakan. Ada yang bisa menambahkan? Kang Hamdan tuh mau. Kang Hamdan silakan. Atau Kang Nendi nih, Kang Nendi katanya ini udah memunculkan videonya. Kang Nendi silakan. Dari list. Nah, ini juga siapa nih? Videonya ada Ahmad Tri Agus atau Jidan, Kang Jidan silakan. Atau Kang Denis nih. Kang Japari silakan. Itu kayaknya sama-sama bentuknya dictionary Pak yang 30. Dan Yang 30? Tipe, ya yang 30 itu kenapa true kan? Iya. Nah, sama dictionary. Terus dia kan sejenis tuh. Kayak yang ke satu nilainya Jupi gitu. Terus spesies nilainya cat, nilai 8. Sama juga yang di bawahnya juga untuk hemnya juga. Untuk hemnya. Kang Fajar? Kang Muhammad Arif. Kesimpulannya Kang Anak. Yang mana Pak? Kesimpulan mana Pak? Di checklist nih. Silakan. Yang 30 itu Pak, yang true itu. Ya silakan ya, silakan. Tidak apa, yang Kang Japari nih. Kalau menurut saya Pak itu cuma nyamain si egg sama ham tipe datanya aja Pak. Jadi dia kan sama-sama dictionary. Jadi hasilnya true Pak. Oh ya oke. Oke, true ya. Yang ini yang 28 kenapa kok bisa pas ya? Izin Pak menambahkan Pak. Ya silakan Kang Ahmad, siapa nih? Kang Ilham Taufik ya. Oh, ini baru keluar nih Kang Ilham Taufik. Silakan. Kalau list itu kan order based collection, jadi posisi indeks dari tiap-tiap itemnya tuh berpengaruh pada false atau true-nya. Kalau itu betul. dictionary itu bukan unorder collection. Oh, betul. Nggak mempengaruhi. Betul ya. Nah, itu kesimpulannya ya. Jadi list itu order collection ya. Sebenarnya ada tuh di buku di buku yang saya di buku referensi ya. Cuma kalau memang dictionary itu unorder ya, unorder collection. Nah, itu kesimpulannya. Nah, untuk string adik-adik baca ya. Adik-adik baca. Adik-adik baca nanti saya ingin tahu string itu seperti apa gitu ya. Minggu depan adik-adik baca string itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau semester akhir ini ya harus bisa harus tidak, maksudnya ya tidak, mohon maaf ya, tidak hanya dari saya saja tapi interaktif dua arah gitu ya. Silakan, ada yang ditanyakan lagi Kang Haris? Ya Pak, untuk yang dictionary kan dia unorder collection ya tadi. Betul. Kalau misalkan tadi ada nilai misalkan name Shopee, terus di koma ada name lagi, berarti yang terpanggil nanti yang mana? Yang di mana Pak? Karena dia kan cara manggilnya misalkan name yang barusan Pak. Yang name yang mana? Yang ini? 27 barusan sebentar. Oh, 27. Yang lain 27, yang 27. 28 Pak, 27? Sebentar, 30 Pak. 30 ya. 30. Nah, misalkan ada yang X to name Jopi, name Jopi 2 gitu misalkan. Nah, untuk memanggilnya berarti gimana? Name Jopi, ini. Ya. Ini name Jopi 2 gitu misalkan name titik 2 Jopi kan ini. Kemudian yang spesies ini diganti name lagi, nggak bisa juga berarti ya. Nah, untuk manggilnya jadi nanti itu bagaimana ya? Silakan dicoba gimana outputnya. Bisa. Kalau outputnya mungkin bisa, cuman untuk memanggil dari si name antara yang satu dengan yang lainnya itu apa nanti ininya pembedanya? Pembedanya kan kalau ini ya. Kalau pakai indeks. Kalau ininya, makanya ini nanti harus dibedakan gitu ya.
Oh. Jangan name 2 gitu ya. Ya berarti Bisa. kan harus berbeda gitu ya. Iya betul harus berbeda. Harus berbeda itu ya. Nah nanti juga string, ini saya tambahkan nanti di string itu biasanya nanti akan menjawab juga pertanyaan yang dari Kang Haris minggu depan ya. Kalau panjang itu seperti apa gitu, misalkan sangat panjang ya, ada query panjang gitu ya. Nanti di string ada dia. Ya, Kang Haris. Oh iya, oke siap Pak. Ya, itu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Nah, untuk minggu ini gitu tidak ada tugas karena kemarin juga ya, tugasnya banyak gitu ya. Dan mohon maaf belum saya periksa gitu ya karena kesibukan. Nah, mungkin itu ada yang bisa saya sampaikan gitu ya. Nanti di minggu depan kita akan belajar mengenai NumPy ya. NumPy array ya. NumPy itu numerical Python. Nanti kita akan belajar array. Nah, kenapa saya di sini menerangkan mengenai list dan dictionary? Karena nanti di data science itu kita banyak bermain dengan list dan dictionary, itu alasannya ya. Nah, mungkin itu ada yang bisa saya sampaikan. Kira kalau tidak ada lagi pertanyaan. Jadi Pak, untuk list dan dictionary itu dia jenis array atau beda dengan array nanti? Sebenarnya kalau di pemrograman lain itu array ya, list itu array. Nanti kita belajar di di NumPy ya, di NumPy seperti apa gitu ya. Array. Kalau di pemrograman yang lain sama seperti array. Cuma kalau perbedaannya kalau array itu ya biasanya kalau array itu tipe datanya 1 ya, harus sama gitu. Nah, kalau integer ya integer, kalau string ya string ya, array kan gitu ya. Tapi kalau pattern ya bisa ditambahkan gitu ya. Itu kelebihannya gitu. Bisa string, bisa integer, itu ya kelebihannya. Ada lagi Kang Haris? Cukup dulu mungkin. Cukup dulu ya. Nah, nanti dibaca-bacalah untuk string dan stringnya di buku referensi yang saya kasihkan. Pokoknya intinya untuk hari ini antara dictionary sama list aja Pak ya. Nanti saya explore sendiri gitu untuk dictionary. Iya, string itu seperti apa gitu ya. Oh, oke, siap. Betul ya. Dan nanti ya maksudnya tidak challenge ya, masa saya menanya satu-satu string itu seperti apa, enggak lah gitu ya. Oh, oke, siap. Kita diskusi aja string itu seperti apa. Itu mungkin ada yang bisa saya sampaikan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama ya.